نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal Islam wa khatifiddin, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih kita di bab yang ke-62 dari kitab Al-Adabul Mufrad, bab tentang anjuran untuk memperbanyak kuah ketika masak, kemudian membagikannya kepada para tetangga. Di mana di dalam bab ini kemarin sudah kita baca, Al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dua hadis yang kedua-duanya itu berasal dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Nama asli Abu Dzar sinten, Pak? Nama asli pun Abu Dzar. Sinten namanya? Dari nate kenalan, nabi nate mireng toh. Abu Dzar nate mireng, napa pun sering mireng. Lawang sering krungu ya ora gelem kenalan lho jenengan iki. Terus jenengan kenale Abu Dzar sinten? Enten ingkang asmane Abu Dzar teng mriki? Oh, alhamdulillah tembakan enten nggih. Abu Dzar radhiyallahu anhu warta sosok yang sangat unik. Wau sampun dipun ngendikaken dari Ustaz Priyadi. Dados tiyang muslim ingkang kafah niku abot napa enteng? Abot napa enteng? Abot. Nek dadi wong Islam, abot napa enteng? Enteng. Wallah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Keislaman kita itu sangat-sangat diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan boten enten ingkang ngalami mlebet Islam kok diantemi. Pun enten? Enten jenengan? Enten boten? Boten enten ta? Masyaallah. Abu Dzar niku nalikane pun mlebet Islam diantem ini. Niki lho. Makanya sekali lagi ini nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dalane wis digampangne. Gari nyempurnakne niki lho. Niki wae udkhulu fi silmika kafah niku wae. Itu tugas kita. Nah, maka karena dua hadis di dalam bab ini itu semuanya diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warda, kita akan membahas sedikit profil Abu Dzar radhiyallahu anhu warda dan bagaimana kisah masuk Islamnya beliau radhiyallahu anhu warda. Diriwayatkan
oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an, dan yang akan kita sebutkan riwayat Imam Muslim. Abu Dzar niki hadis saking Ubadah ibnu Samit, seorang sahabat dapat cerita dari sahabat yang lain, ya. Jadi ini ceritanya Abu Dzar sendiri yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu jami'an. Beliau mengatakan apa? Kharajna min qaumina Ghifar. Suatu hari kami keluar dari kaum kami, meninggalkan kaum kami yaitu Ghifar. Dados kaumnya Abu Dzar niku naminipun Ghifar, makanya Al-Ghifari. Nah, jenengan kaumnya apa? Nah, punya marga sendiri-sendiri, punya keluarga sendiri, keluarga besar yang dinisbatkan kepadanya, atau terkadang dinisbatkan kepada tempat. Jenengan misalkan Bapak Sumono Al-Bakalani, Al-Kahfi. Beliau itu dari Ghifar, makanya disebut Ghifari. Wa kanu yuhilluna syahrul haram. Lah, Bani Ghifar ini dahulu suka menganggap halal bulan-bulan haram. Napa mawon? Muharram, Dzulhijjah. Kok mundur sih jenengan? Lompate kadoan. Ya, Dzulhijjah terus Lalu Qa'dah wis badut mundur sisan. Terus satu lagi Rajab. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Kemudian Allah menyatakan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan al-asyhurul hurum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salasun mutataliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram, wa Rajab Mudhar. 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan yang satunya mencar sendiri itu bulan Rajab. Jadi bulan-bulan ini haram untuk melakukan kejahatan, haram untuk melakukan pembunuhan, haram untuk melakukan peperangan. Nah, kabilah Ghifar ini terkenal sebagai nyuwun sewu kabilah sarang penyamun, sarang perampok. Makanya dikatakan mereka sering menciderai kehormatan bulan haram. Artinya mereka masih merampok, ya, jamaah haji yang datang ke Mekah, yang melalui kampung mereka. Jadi mereka suka menodai kehormatan kesucian bulan haram. Itu makna yuhilluna asy-syahrul haram. Fa kharajtu ana wa akhi Unaisun wa ummuna. Kami bertiga akhirnya keluar dari kampung kami, saya dan saudara laki-laki saya itu Unais dan ibunda kami. Fa nazalna ala khalin lana. Kemudian kami singgah di rumah paman kami, yaitu saudara dari ibunya. Fa akramana halana wa ahsana ilaina. Kemudian beliau sangat menghormati kami dan memuliakan kami. Masya Allah, karena keluarga sendiri. Tapi yang terjadi, fahasadana qaumuhu. Tapi ternyata kaumnya itu hasad kepada kami. Nah, ini biasa. Biasa. Kullu dzi ni'matin mahsud. Ini kaidahnya. Kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang mendapatkan nikmat mesti enek wong sing ora seneng. Mulakno panjenengan niku nek kagungan nikmat hati-hati, ojo sok pamer gawe status. Ora karuan kabeh wong seneng. Ya oke sing senep ningali status jenengan. Gitu loh. Ngono wae diposting terus jalan-jalan, mangan-mangan, ngono. Seneng-seneng ngono. Diposting terus. Mesti ana wong sing ngono kuwi. Mulane nek entuk nikmat ojo gampang anggenipun posting. Iki penyakit sakniki niku posting niku. Ya, kadang kita enggak sadari menyakiti hati saudara kita sendiri. Ora mikir kene arep jalan-jalan ora iso. Ono penak ora duwe gawean. Kene sing kesel kan ngono. Nah, itu. Mesti ada kayak gitu.
Makanya hasad ini kaum dari paman Abu Dzar. Faqalu innaka idza kharajta an ahlika khalafa ilaihim unaisun. Ya, engkau, jadi kaumnya itu berkata kepada pamannya, innaka idza kharajta an ahlika khalafa ilaihim unaisun. Engkau itu ketika keluar dari keluargamu, khalafa ilaihim unaisun, maka yang ditinggal adalah Unais. Faja'a khaluna, kemudian paman kami pun datang, ya. Kemudian setelah itu tersebar berita yang tidak baik berkaitan dengan kami. Apa yang terjadi? Terpaksa pamannya itu mempersilahkan Abu Dzar dan ibu serta adiknya itu untuk pergi. Masya Allah. Fakultu amma ma madha min ma'rufika faqad qaddarta wala jima'a laka fima ba'du. Apa yang kamu lakukan, apa yang Anda berikan kepada kami berupa kebaikan, itu sudah Anda nodai, sudah Anda kotori. Maka sudah tidak ada lagi kesempatan kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Faqarrabna sirmatana fahtamalna 'alaiha. Maka kami siap-siap, ya, mengambil perbekalan kami dekatkan onta kami, lalu kami bawa barang bawaan kami di atasnya. Wa taghatta khaluna thawbahu faja'ala yabki. Ya, terpaksa sudah. Aku melihat pamanku itu menutup mukanya, menutup wajahnya sambil menangis. Ya, jelas gak tega seorang ibu dengan dua anak. Kemudian fangtalaqna hatta nazalna bihadrati Makkah. Kami pun pergi ke arah Mekah, ya, ke arah Mekah, sehingga kami singgah di sebuah tempat yang dekat dengan Mekah. Fanafara unaisun an sirmatina wa an mithlihi fa'atayal kahin fa khayyara unaisan fa'atana unaisun bisirmatina wa mithlaha ma'aha. Kemudian Unais sama perbekalan itu hilang, ya. Maka kami berdua, yaitu Abu Dzar dan ibunya, mendatangi seorang dukun, ya, karena dulu memang seperti itu, ingin tahu di mana sebetulnya Unais. Akhirnya dikabari Unais itu ada di sini, kemudian ketemu. Fa'atana Unaisun bisirmatina wa mithlaha ma'aha. Wa mithliha ma'aha. Artinya Unais kemudian datang, ketemu lagi. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka berdua, Unais dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu jami'an, setelah beliau berdua masuk Islam, keduanya itu berlomba syair. Kemudian minta kepada si dukun tadi untuk menjadi jurinya. Siapa? Ya. Berlomba syair, ya, di antara mereka. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu melanjutkan, waqad shallaitu ya ibna akhi qabla an alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathi sinin. Abu Dzar bercerita kepada Ubadah ini, aku sudah melakukan sholat, wahai putra saudaraku, sebelum aku berjumpa dengan Rasulullah SAW 3 tahun sebelumnya. Nah, sholatnya bagaimana Allah alam, ya. Tentunya sholat mengikuti tata cara agama terdahulu, karena sebagaimana kita ketahui agama Hanifiyah Ibrahim itu ada di Mekah, ada di Mekah. Jadi intinya sebelum ketemu 3 tahun sebelum ketemu Rasulullah SAW, Abu Dzar itu sudah sholat, sudah melakukan sholat, tentunya dengan tata cara syariat sebelumnya.
Kemudian ditanya beliau, "Qul liman?" Kamu salat untuk siapa? Kata Abu Dzar, "Lillah." Aku salat untuk Allah. Kemudian ditanya lagi, "Fa'aina tawajjah?" Atau "Fa'aina tuwajjih?" Kemana kamu menghadap? Kemudian beliau menjawab, "Atawajjahu haitsu yuwajjihuni Rabbi." Aku menghadapkan wajahku kemana Tuhanku itu menghadapkan. Artinya apa? Sesuai dengan ijtihad beliau. Usolli isya'an hatta idza kana min akhiril lail alqaitu ka'anni jufa hatta ta'luni asyams. Kemudian aku sholat isya, kata beliau, sampai kemudian di akhir malam aku pun tertidur sampai dibangunkan oleh terik panas matahari. Itu cerita Abu Dzar sudah melakukan sholat, sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti masih ada sisa-sisa orang-orang yang memang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Termasuk di dalamnya adalah Abu Dzar. Abu Dzar. Kemudian Unes berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warda, "Inna li hajatan bi Makkah fakfini." Saya punya keperluan ke Mekah, ya, cukup saya saja yang berangkat, Anda jangan ikut. Akhirnya Unes pun pergi ke Mekah. Ternyata fara'atha alayya, pulangnya terlambat Unes ini. Ya, ketar-ketir Abu Dzar dan ibunya, ada apa gerangan. Akhirnya datang Unes. Tsumma jaa faqultu ma sana'ta? Apa yang terjadi kepadamu wahai Unes? Kenapa kamu datang terlambat, pulangnya terlambat? Kata Unes, laqitu rajulan bi Makkah ala dinik yaz'umu anna Allah arsalahu. Masya Allah. Ternyata kepergian Unes ke Mekah mendapatkan informasi yang sangat berharga. Beliau bercerita, aku bertemu dengan seorang laki-laki di Mekah yang memiliki agama seperti kamu, seperti Anda. Berarti Abu Dzar ini orangnya hanif, belum tercampuri dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, kecuali ya tadi, ya, karena memang mayoritas kayak gitu. Dan dia menyangka bahwasanya dia seorang nabi, Allah mengutusnya. Kemudian Abu Dzar penasaran, fama yaqulun nas, apa yang dikatakan oleh orang-orang kepada beliau. Unes menjawab, yaquluna syairun kahinun sahirun. Mereka menuduh nabi tersebut sebagai seorang dukun, sebagai seorang tukang sihir, sebagai seorang penyair. Masya Allah, ini tuduhan-tuduhan yang sudah disematkan kepada pribadi Rasulullah SAW. Nek bosone saat ini suwarak Rasulullah SAW niku pikantuk tuduhan, fitnah lan macam-macam. Ya, kalau panjenengan sampaikan jenengan dereng dituduh tuduhan kalau wau ta. Bahkan Rasulullah SAW dituduh seorang yang gila. Jenengan pun nate di arani tiang edan. Dereng ta? Durung sakuku irenge berarti. Mulane aja kaken ngrusulo. Aja kaken berkeluh kesah. Memang perjuangan itu berat. Ya, perjuangan itu berat. Kemudian wa kana Unesun ahadus syu'ara. Qala Unes laqad sami'tu qaulal kahanati fama huwa biqaulihim wa laqad wada'tu qaulahu ala aqra'is syi'r fama yaltaimu ala lisani ahadin ba'di annahu syi'run wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun. Ini menunjukkan pengalaman itu penting. Ketika dituduh, Nabi SAW dituduh sebagai seorang dukun, sebagai seorang tukang sihir, sebagai seorang penyair. Ternyata Unes adalah salah satu jagonya syair. Makanya beliau berkata, beliau apal betul, pengalaman nopo ngadepi dukun, pengalaman ngadepi tukang sihir, pengalaman jadi penyair. Jadi pengalaman itu penting
penting. Tapi ora kudu awake dhewe dadi sing kaya ngono kuwi. Ngono lho. Gitu ya. Jadi pengalaman itu tidak harus kita yang mengalami sendiri, tapi bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita saksikan, atau bisa kita dapatkan informasi dari orang lain. Beliau mengatakan, aku mendengar banyak ucapan para dukun, ya, dan ucapan beliau itu tidak sama dengan ucapan para dukun. Dan aku mencoba untuk membandingkan apa yang diucapkan oleh orang tersebut dengan apa? Dengan ucapan seorang penyair yang paling bagus. Ternyata tidak, itu bukan sebuah syair. Demi Allah, dia itu benar, dan mereka orang-orang yang menuduhnya itu dusta. Nah, so ini pentingnya pengalaman. Ya, makanya pengalaman itu penting untuk menilai, untuk membandingkan, untuk menganalisa, ya, untuk mensikapi sebuah kasus, sebuah ucapan, sebuah perbuatan. Itu penting, ya. Ilmu saja nggak cukup kalau memang belum pengalaman. Mulano, ya, urusan agama pun demikian. Ya, lawang urusan dunia mawon, kita itu mesti lebih percaya kepada orang yang punya pengalaman. Jenengan nyuwun sewu, nalikanipun ngirimke data pribadi saat melamar sebuah pekerjaan, biasanya disuwun pengalaman kerja boten? Disuwun. Gunanya apa? Sebagai bahan pertimbangan. Gitu loh. Jenengan diparingi pilihan, ada dokter muda, cerdasnya luar biasa, spesialisasi untuk penyakit yang sedang diderita oleh pasien yang jenengan bawa. Kemudian ada pilihan lagi, tiangnya pun sepuh, seorang dokter spesialisasinya sama dengan dokter yang muda tadi, tapi beliau itu sudah sepuh, sudah banyak pengalaman, malang melintang menangani berbagai macam jenis orang yang mengidap penyakit yang sama. Kinten-kinten jenengan milih yang pertama atau yang kedua? Dokter yang pertama atau dokter yang kedua? Kenapa? Pengalamannya. Meskipun mungkin ilmunya itu si dokter muda ini lebih tinggi, lebih banyak, literasinya lebih luas, ning kalah nopo pengalaman. Makanya penting, al barokatu ma'aka birikum, keberkahan itu bersama orang-orang yang senior, ya, yang senior. Ya, urusan dunia wae awake dhewe yo butuh sing wis senior, gitu kan? Apalagi urusan agama. Tapi bukan berarti kemudian kita mengesampingkan yang junior, tidak, gitu loh. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa ikum jami'in. Ini menunjukkan pengalaman itu penting sekali, berharga sekali. Mendengar cerita dari saudaranya ini, Abu Dzar Al-Ghifari penasaran. Akhirnya beliau mengatakan apa? Fakfini hatta adhaba fa'anzura. Tolong sekarang saya yang pergi untuk melihat kondisi di sana. Akhirnya fantolaktu, aku fa'ataitu Makkata fatadha'aftu rajulan minhum. Aku kemudian mendatangi Mekah, fatadha'aftu rajulan minhum. Lalu aku itu mencari siapakah di antara penduduk Mekah yang paling lemah. Kenapa kok beliau nyarinya orang yang paling lemah? Bukan mencari orang yang paling terkenal, yang punya kedudukan, yang punya jabatan, wong sing paling sugih. Kenapa? Hah? Karena orang yang lemah apa ini? Maka jadi orang yang lemah saja, gitu ya. Ya betul. Karena orang yang lemah, orang yang miskin, rakyat jelata itu nggak punya kepentingan apa-apa, nggak punya kepentingan apa-apa. Polos, nih,
polos, opo enenge, gitu loh. Maka yang beliau cari siapa? Orang yang paling lemah di antara penduduk Mekah. Nah, niki kinten-kinten saged ditiru napa mboten? Jenengan misalipun singgah di suatu tempat, sing pertama kali jenengan padosi sinten? Wong sing sugih sik. Wong perangkat daerah ada desa sik, kan ngoten to? Nah, ini. Karena tujuannya beda. Tujuannya Abu Dzar ini untuk mencari kebenaran. Biasanya orang-orang nyuwun sewu, rakyat biasa, masyarakat biasa itu akan ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya, mereka itu jujur. Ini. Kemudian ketika ketemu, fakultu aina hadzal ladzi tad'unahu as-sabi. Tolong tunjukkan kepadaku, di manakah orang yang kalian anggap sebagai sabi. As-sabi itu adalah orang yang keluar dari agama sebelumnya. Itu julukan yang disematkan oleh penduduk Mekah kepada Rasulullah SAW. Itu sabi. Beda dengan yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah, as-sabiun itu para penyembah bintang. Para penyembah bintang itu as-sabiun. Jadi julukan untuk orang yang keluar murtad dari agama sebelumnya adalah sabi. Kemudian orang tadi mengisyaratkan fa asyara ilayya faqala as-sabi. Faqala alayya ahlal wadi bi kulli madaratin wa 'idhamin hatta kharartu maghsyiyan alaihi. Beliau ketika tanya di mana as-sabi, yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Tahu orang ini mencari Rasulullah SAW. Ini di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam. Makanya beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun. Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu wartain. Ketika tahu orang ini mencari Rasulullah SAW, akhirnya apa? Orang ini malah justru ngandani konco-koncone. Fa'asyara ila ini. Faqala as-sabiq, ini orang yang mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW, ingin keluar pindah dari agama nenek moyang. Famala alayya ahlul wadi bi kulli madaratin wa 'azmin hatta kharartu maghsyiyan alaihi. Kemudian orang-orang yang ada di tempat itu berhamburan mendatangiku, mukulin saya dengan apa? Ada yang dengan dengan pelepah korma, ada yang menggunakan tulang binatang, sampai aku jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri lah niku. Mulai jenengan mlebet Islam, ya, dadi wong Islam penake ora ukur jenengan niku. Mboten diantemi nganti semaput. Abu Dzar badhe mlebet Islam kemawon dipentungi sik. Dipukulin dulu dengan apa? Dengan tulang belulang, dengan pelepah-pelepah pohon sampai semaput, sampai pingsan. Qala fartafa'tu hina irtafa'tu ka'anni nusabbu ahmar. Ka'anni nusubun ahmar. Kemudian aku pun tersadar, ya, saat tersadar ternyata seluruh tubuhku sudah berlumuran darah. Kanusubin ahmar, bagaikan patung yang biasanya dilumuri darah dengan darah binatang korban, ya, binatang korban kemudian dilumuri ke patung tersebut. Bagaikan itu, beliau mengumpamakan seperti patung yang berlumuran darah. Artinya seluruh sekujur tubuh beliau radhiyallahu anhu sudah berlumuran darah. Dalam kondisi yang seperti itu, fa'ataitu zamzama faghasaltu anni ad-dam wa syaribtu min ma'iha wa qad labithtu yabna akhi 30 baina lailatin wa yaumin ma kana li ta'amun illa ma'u zamzam fasamintu hatta takassarat aqna batni. Ini ceritanya sama Ubadah bin Samit ini, ya. Abu Dzar cerita sama Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu warda. Kemudian aku mendatangi sumur Zam-Zam. Lalu aku membersihkan darahku dengan air tersebut dan aku pun meminum air Zam-Zam tersebut. Wahai saudaraku, itu berlangsung 30 hari.
dan aku tidak memiliki makanan sama sekali kecuali air Zam-Zam. Tigang doso dinten boten dahar, namung ngunjuk toyo Zam-Zam. Kuat sampai kata beliau, ya, sampai perutku itu membesar, ya, gemuk minum air Zam-Zam tok gemuk, ya. Maka ini dikata oleh para ulama barokah ma'u Zam-Zam. Air Zam-Zam itu barokah. Ta'amu tu'min, ya, itu bisa dijadikan sebagai makanan dan juga sebagai minuman. Itu air Zam-Zam karena kandungannya sangat luar biasa, istimewa. Beliau cukup dengan air Zam-Zam 30 hari nggak makan. Nah, jenengan kuat. Tigang dosa dinten suwulan nutuk gur ngunjuke toyo Zam boten dahar napa-napa. Saged. Ngirit lho niku, Pak. Ngirit mboten? Wah, malah larang pinter. Nek kagem kula lan panjenengan larang. No, sedina pisalipun jenengan ngunjuk pinten liter? 2 liter lah ya, 2 liter. Lah saniki sak liter air Zam-Zam pinten pun? Wis ping ngono. Kan gitu kan? Mahal. Tapi karena beliau di Mekah nggak bayar gitu loh. 30 hari hanya minum air Zam-Zam. Ini. Wa ma wajadtu ala kabidi sakhfata jau'in. Masya Allah. Dan selama 30 hari aku tidak merasakan yang namanya lapar sama sekali. Qala fa baina ahli Makkah fi lailatin qamra ishibani iddaraba ala asmikhatihim fama yatufu bil baiti ahadun wa imra'atani minhum tad'uwani isafan wa nailah. Ketika pada waktu itu penduduk Mekah penduduk Mekah saat malam bulan purnama, mereka itu tertidur. Malam itu malam bulan purnama dan mereka tertidur. Maka tidak ada seorang pun di malam itu yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Hanya ada 2 orang wanita yang sedang berdoa kepada 2 berhala, namanya Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah. Kemudian fa'atata alayya fi tawafihima faqultu ankiha ahaduhuma al-ukhra qala fama tanahata an qawlihima qala fa'atata alayya faqultu hannu mithlal khashabah ghaira anni la uqni. Ini bahasa nggak bagus, pokoknya ada dialog pokoknya ya. Saya mau nerjemahkan nggak tegau ya. Pokoknya apa namanya, ada dialog antara Abu Dzar dengan 2 wanita ini ya, yang sedang meminta kepada Isaf dan juga Nailah. Kemudian apa yang terjadi? 2 wanita ini mengatakan, "Laukana hahuna ahadun min anfarina." Qala fastaqbalahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa huma hafitan. Di saat seperti itu datanglah Abu Bakar dan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda turun. Qala malakuma qala ta'assabi bainal ka'bati wa astariha. Ada apa dengan kalian berdua? Ketemu sama 2 wanita ini. 2 wanita tadi menjawab, ada seorang sabi yang mau keluar dari agama yang lalu, yang sedang ada di antara Ka'bah dan juga sitarnya, yaitu kiswah Ka'bah. Qala ma qala lakuma, apa yang dikatakan dia kepada kalian berdua? Kemudian diceritakanlah dialog di antara mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Hajar Aswad, mendatangi Ka'bah hatta stalamal hajar, dan beliau memegang Hajar Aswad, memegang Hajar Aswad. Fatafa bil baiti huwa wa sahibuhu. Kemudian beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda melakukan tawaf. Thumma shalla, kemudian beliau melakukan salat. Falamma qada salatahu, setelah beliau selesai salat, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warda pun berkata,
fakuntu ana awwala man hayyahu bitahiyyatil Islam. Maka akulah orang yang pertama kali yang mengucapkan salam kepada beliau dengan salam Islam. Dari mana beliau belajar? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warda, beliau punya pengalaman. Sebelum beliau masuk Islam, beliau sudah punya pengetahuan terlebih dahulu tentang ajaran dan agama yang turun kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tahu tentang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akulah orang yang pertama kali mengucapkan salam Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jenengan dipuntang letih, siapakah orang yang pertama kali mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warda. Beliau mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab, "Wa alayka wa rahmatullah." Kemudian setelah itu terjadilah dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warda. Dan dalam riwayat Imam Bukhari nanti ada sedikit perbedaan cerita. Ada sedikit perbedaan kisah, bahwasanya nanti yang nemukan beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warda. Dan bagaimana proses Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warda, karena ini penting sekali untuk kita ketahui dan untuk kita teladani. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk satu, kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam yang Allah berikan dengan penuh kemudahan, tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan di dalam kita memeluk agama yang mulia ini. Yang pertama. Yang kedua, agar memberikan motivasi kepada kita, seperti tadi ingkang sampun dipun ngendikaken Ustaz Priyadi walawau, yaitu apa? Agar kita semangat untuk menyempurnakan keislaman kita dengan cara belajar, dengan cara ngaji, dengan cara ngaji. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa bersabar, agar kita bisa bersabar. Ternyata tantangan, ujian, cobaan yang kita hadapi di dalam mengamalkan Islam, di dalam mempelajari Islam, di dalam menegakkan syariat Islam, itu belum ada apa-apanya dengan perjuangan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan juga sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian yang keempat yang perlu kita tanamkan adalah keistiqomahan. Lihat nanti ada pelajaran khusus ya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bagaimana beliau istiqomah memegang Islam yang telah beliau dapatkan melalui perjuangan yang tidak mudah. Melalui perjuangan yang tidak mudah. Itu ya, karena saya cuma dikasih waktu sampai 7:30, ini sudah muncul 5 menit. Insya Allah kita lanjutkan tentang perjalanan Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu warda sebagai sahabat yang meriwayatkan 2 hadis di dalam bab yang ke-62 ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa kita bahas, kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.